Perkembangan teori atom. Menurut Demokritos, atom adalah partikel zat terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Kata atom berasal dari atomos A berarti tidak ada dan tomos berarti dibagi. Namun, seiring berjalannya waktu, teori atom terus berkembang dengan berbagai model yang lebih kompleks. Dimulai dari tahun 1803 dengan model solid sphere oleh John Dalton. Kemudian pada tahun 1897, Thomson memperkenalkan model plum pudding. Selanjutnya pada tahun 1911, Ernest Rutherford mengusulkan model inti atom atau nuclear model. Selanjutnya, pada tahun 1913, Niels Bohr menggambarkan elektron sebagai planetary model. Terakhir, pada tahun 1920-an, Erwin memperkenalkan quantum model. John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844 menyatakan, setiap unsur memiliki sifat unik yang sama dengan sifat atom penyusunnya. Atom-atom dalam satu unsur memiliki ukuran dan berat yang sama. Ketika satu unsur bereaksi dengan unsur lain, atom dari unsur tersebut tidak berubah menjadi atom unsur lain. Dalam suatu reaksi, atom-atom dari setiap unsur bergabung secara proporsional menurut perbandingan tertentu. Atom tidak dapat diciptakan, dibelah maupun dimusnahkan. Kelemahan teori ini tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan pada atom. J.J. Thomson pada tahun 1856 sampai 1940 menyatakan, atom merupakan bagian terkecil zat. Atom berbentuk bola dengan muatan positif dan negatif yang tersebar merata ke seluruh permukaan bola. Jumlah muatan positif sama dengan besar muatan negatif. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Massa elektron jauh lebih kecil dari massa atom keseluruhan. Kelemahan teori ini tidak mampu menjelaskan terjadinya spektrum gas hidrogen. Ernest Rutherford, yang dikenal sebagai bapak fisika nuklir, mengusulkan model atom yang menggambarkan bahwa atom terdiri dari inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron. Dalam model ini, jumlah muatan positif dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya sehingga atom bersifat netral. Rutherford juga menjelaskan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti dengan gaya sentripetal yang dihasilkan oleh gaya tarik elektrostatik atau gaya Coulomb. Kelebihan dan kelemahan model Rutherford. Meskipun model Rutherford memberikan pemahaman yang lebih baik tentang struktur atom, ia juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah model ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti meskipun terus-menerus memancarkan gelombang elektromagnetik. Jika lintasan elektron mengecil, periodenya pun akan berubah, menghasilkan frekuensi gelombang yang tidak sesuai dengan pengamatan eksperimen. Namun, model ini tetap memiliki kelebihan, seperti kemampuannya menentukan jari-jari inti atom dan muatan listrik berbagai inti atom dengan akurasi yang cukup tinggi, yang mendukung penelitian lebih lanjut dalam fisika atom. Spektrum atom hidrogen mengikuti susunan deret tertentu dan memiliki keteraturan dalam jarak garis-garis spektrum. Hukum matematika yang menggambarkan spektrum ini dinyatakan dalam persamaan Rydberg, di mana 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per NA kuadrat min 1 NB kuadrat, di mana lambda adalah panjang gelombang cahaya yang dipancarkan, R merupakan tetapan Rydberg, NA sama dengan lintasan akhir, dan NB adalah lintasan awal. Selanjutnya, spektrum atom hidrogen terbentuk dari transisi elektron antara tingkat energi dalam atom hidrogen. Elektron yang berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah akan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, membentuk garis spektrum yang khas.
Spektrum ini terdiri dari 5 deret utama. Yang pertama yaitu deret Lyman yang berada dalam spektrum ultraviolet, dihasilkan ketika elektron turun ke tingkat energi N sama dengan 1. Yang kedua ada deret Balmer, yaitu terjadi dalam spektrum cahaya tampak dengan elektron yang turun ke N sama dengan 2. Yang ketiga ada deret Paschen, berada dalam spektrum inframerah yang dihasilkan saat elektron turun ke N sama dengan 3. Yang keempat ada deret Brackett, juga dalam spektrum inframerah dengan transisi elektron ke N sama dengan 4. Yang terakhir ada deret Pfan, berada dalam spektrum inframerah, terjadi ketika elektron turun ke N sama dengan 5. Model atom Bohr. Besar energi cahaya yang dipancarkan adalah Hf sama dengan Es dikurangi Er. Dengan keterangan, Es adalah energi pada keadaan stasioner, Er adalah energi pada keadaan lebih rendah, sedangkan Hf adalah energi foton cahaya. Postulat Bohr menyatakan bahwa di dalam suatu sistem atom, elektron yang berputar mengorbit inti tidak memancarkan gelombang elektromagnetik. Lintasan-lintasan orbit elektron pada keadaan ini disebut dengan orbit stabil atau lintasan stasioner. Elektron yang melompat atau berpindah dari lintasan stasioner yang satu ke lintasan stasioner lainnya akan memancarkan atau menyerap sejumlah energi berbentuk gelombang elektromagnetik. Untuk gelombang elektromagnetiknya bisa dilihat pada video. Selanjutnya adalah jari-jari stasioner. Menurut postulat Bohr yang tadi, dalam keadaan stasioner, elektron tidak akan melepaskan ataupun menerima energi loh. Elektron akan terus bergerak pada orbitnya dengan momentum sudut sebesar L sama dengan mvr atau sama dengan NH per 2N. Nah, maka akan diperoleh persamaan yang pertama, yaitu V sama dengan NH per MR 2N. Elektron akan mengelilingi inti dengan gaya sentripetal yang besarnya sama dengan gaya Coulomb yang dialami elektron. Gaya sentripetal sama dengan gaya Coulomb, maka Fsp sama dengan F Coulomb. Maka rumusnya mv kuadrat per R sama dengan KE kuadrat per R kuadrat. Nah, maka akan diperoleh persamaan yang kedua, yaitu V kuadrat sama dengan KE kuadrat per MR. Nah, kita sudah memperoleh persamaan 1 dan persamaan 2. Maka, dari persamaan 1 dan persamaan 2 akan diperoleh N kuadrat dikali H kuadrat per MR 4N kuadrat sama dengan KE kuadrat. Sehingga didapat R sama dengan N kuadrat dikali H kuadrat per 4N kuadrat MC kuadrat K, di mana R sama dengan jari-jari lintasan stasioner dengan satuan meter. H sama dengan konstanta Planck 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon. M sama dengan massa elektron 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg. C sama dengan muatan elektron 1,6 dikali 10 pangkat 9 Coulomb. K sama dengan konstanta gaya Coulomb 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb pangkat 2. N sama dengan bilangan kuantum utama, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk N sama dengan 1 didapat R 1 sama dengan 5,28 dikali 10 pangkat min 11 meter. Sehingga dapat dituliskan Rn sama dengan N kuadrat dikali R1, dengan Rn sama dengan jari-jari lintasan stasioner yang ke N, R1 sama dengan jari-jari lintasan dasar, N sama dengan 1.
Energi total elektron. Berdasarkan postulat Bohr, elektron hanya melepaskan energi ketika melompat ke lintasan yang lebih dalam dan akan menyerap energi jika pindah ke lintasan yang lebih luar. EP sama dengan min K dikali KE kuadrat per MR. EK sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan setengah M dikali KE kuadrat per MR. EN sama dengan EP ditambah EK. EN sama dengan 2NK kuadrat dikali ME kuadrat per H kuadrat dikali R kuadrat sama dengan ET per N kuadrat. Rumus umum energi total elektron saat mengorbit inti. E sama dengan min 2,7 dikali 10 pangkat min 18 1 per N kuadrat Joule. Untuk energi total elektron ini biasanya digunakan satuan elektron volt atau EV, mengingat 1 EV sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Joule, maka EN sama dengan 2,17 dikali 10 pangkat min 18 per 1,6 dikali 10 pangkat min 19 1 per N kuadrat, sehingga didapatkan EN sama dengan min 13,6 per N kuadrat EV. Tanda min menunjukkan bahwa elektron terikat pada inti. Untuk melepasnya dibutuhkan energi. Dalam teori kuantum, energi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan akibat transisi elektron ini dinyatakan dalam persamaan delta E sama dengan HF, dengan delta E sama dengan energi radiasi gelombang elektromagnetik, satuannya Joule. H sama dengan tetapan Planck 6,68 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon. F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan, satuannya Hertz. Bila E1 menyatakan energi elektron pada lintasan yang lebih dalam dan E2 menyatakan energi elektron pada lintasan yang lebih luas, maka persamaan di atas dapat ditulis sebagai E2 dikurang E1 sama dengan HF, sehingga persamaan terakhir di atas dapat ditulis EP dikurang E1 sama dengan H dikali C per lambda. Niels Bohr pada tahun 1885 sampai 1962 menyatakan kelemahan atom Bohr adalah yang pertama, lintasan elektron yang sebenarnya masih mempunyai subkulit orbital atau sangat rumit, sehingga lintasannya bukan berupa lingkaran saja. Jadi tidak sesederhana dalam teori Bohr saja. Kedua, model atom Bohr hanya dapat menerangkan model atom hidrogen, sedangkan atom yang memiliki banyak elektron memiliki perhitungan yang rumit sehingga sukar untuk diterangkan. Ketiga, teori Bohr tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam ikatan kimia dengan baik, juga pengaruh medan magnet terhadap atom berelektron banyak. Koreksi tentang teori atom Bohr. Pertama, kelemahan mengenai garis spektrum-spektrum. Teori atom Bohr tidak dapat menjelaskan tentang struktur halus, yaitu jika kita mengamati salah satu garis spektrum, ternyata garis ini terdiri atas beberapa garis yang lebih halus, yang masing-masing dipisahkan oleh perbedaan panjang gelombang yang sangat kecil. Kedua, kelemahan mengenai jumlah elektron yang terlibat dalam atom. Elektron yang diperhitungkan oleh Bohr hanya satu elektron, sehingga untuk atom berelektron banyak, teori ini tidak cocok lagi. Ketiga, kelemahan dari interaksi atom-atom yang membentuk zat atau materi yang menyebabkan sifat-sifat berbeda antara unsur satu dan unsur lain. Apa yang menyebabkan perbedaan sifat-sifat tersebut tidak cukup diterangkan dengan teori yang dikemukakan oleh Bohr. Keempat, kelemahan tentang peninjauan skala atomik, yaitu model atom Bohr melanggar prinsip ketidakpastian yang dikemukakan oleh Heisenberg. Prinsip umum Heisenberg menyatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui posisi dan momentum elektron secara bersamaan dengan presisi tinggi. Sedangkan model atom Bohr berasumsi bahwa elektron bergerak dalam lintasan tetap yang bertentangan dengan prinsip ini. Menurut Bohr, elektron yang jauh dari inti mempunyai energi yang lebih tinggi.
Pada suhu tinggi, elektron dapat meloncat ke tingkat yang lebih tinggi dengan menyerap energi. Jika selisih dengan dalam tingkat yang lebih rendah, elektron dapat turun ke tingkat tersebut dengan mengeluarkan energi dalam bentuk radiasi. Elektron mengelilingi inti atom menurut lintasan tertentu. Untuk menyatakan tingkat elektron digunakan bilangan kuantum. Ada 4 macam bilangan kuantum yang dapat menggambarkan keadaan elektron. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Yang kedua, bilangan kuantum azimut. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Dan yang keempat, bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama menyatakan nama kulit atom. Energi terendah dimulai dari kulit yang diberi nama kulit K, sedangkan energi yang lebih tinggi dengan nama kulit L, M, N, dan seterusnya. Bilangan kuantum azimut menyatakan nama subkulit, diantaranya orbital S atau sharp, orbital P atau principal, orbital D atau diffuse, dan orbital F atau fundamental. Bilangan kuantum magnetik menyatakan banyaknya orbital yang terdapat dalam masing-masing subkulit. Bilangan kuantum spin menyatakan arah putaran elektron pada sumbunya. Bilangan kuantum utama atau N merupakan bilangan yang bernilai bulat, yaitu N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nama kulit sesuai dengan besar nilai N, yaitu N1 kulit K, N2 kulit L, N3 kulit M, N4 kulit N, dan seterusnya. Rumus mencari banyak elektron maksimal yang dapat mengisi masing-masing kulit. 2n kuadrat dengan n sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. Misal kulit L, N2. Jadi banyaknya elektron maksimal yang mengisi kulit L sama dengan 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8 elektron. Bilangan kuantum utama atau N sesuai dengan bilangan N yang digunakan oleh Bohr untuk menentukan energi total elektron. Untuk atom hidrogen, energi total elektron dinyatakan oleh In sama dengan min 13,6 per N kuadrat elektron volt. Untuk ion helium plus dan lithium 2 plus yang hanya memiliki sebuah elektron dinyatakan oleh In sama dengan min 13,6 Z kuadrat per N kuadrat elektron volt dalam kurung Z sama dengan 2 untuk helium plus dan Z sama dengan 3 untuk lithium 2 plus. Untuk atom-atom berelektron banyak, In sama dengan min 13,6 Z kuadrat IF per N kuadrat elektron volt dalam kurung dengan Z IF sama dengan nomor atom efektif. Menurut teori Bohr, besarnya momentum sudut elektron adalah tetapan Planck kali bilangan bulat atau dituliskan dalam persamaan L sama dengan NH per 2N atau MVR sama dengan NH per 2N. Dengan R sama dengan jari-jari elektron dalam satuan meter, V sama dengan kecepatan orbit elektron dalam satuan meter per sekon, M sama dengan massa elektron dalam satuan kilogram, H sama dengan tetapan Planck 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule per sekon, N sama dengan bilangan bulat, L sama dengan momentum sudut elektron dalam satuan kilogram meter kuadrat per sekon. Nilai N sesuai dengan nama kulit. Kita tahu bahwa energi elektron dalam suatu atom dapat dihitung menggunakan rumus energi tingkat atom hidrogen yang dimodifikasi untuk atom lain. Dengan nilai Z sama dengan 11 untuk natrium dan kulit kedua berarti N sama dengan 2. Maka pertanyaannya adalah energi yang dimiliki oleh elektron pada kulit kedua dari atom natrium adalah. Nah, kita bisa cari tahu pakai rumus ini dengan En sama dengan min 13,6 Z kuadrat dibagi N kuadrat. Kalau Z-nya 11 dan N-nya 2, kira-kira hasilnya berapa ya? Yuk kita hitung bareng-bareng. Jadi, En sama dengan
min 13,6 Z kuadrat per N kuadrat elektron volt sama dengan min 13,6 kali 11 kuadrat per 2 kuadrat elektron volt sama dengan min 411,4 elektron volt. Jadi, energi yang dimiliki oleh elektron pada kulit kedua dari atom natrium adalah min 411,4 elektron volt. Pertanyaan selanjutnya yaitu hitung energi total elektron atom hidrogen untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan tak hingga. Hitung energi yang diperlukan untuk memindahkan elektron dari N sama dengan 1 ke N sama dengan 2. Jadi, penyelesaiannya adalah energi total atom hidrogen dirumuskan oleh persamaan En sama dengan min 13,6 Z kuadrat per N kuadrat elektron volt, di mana Z sama dengan 1. Yang pertama, keadaan N sama dengan 1. Bisa dihitung E1 sama dengan min 13,6 kali 1 kuadrat per 1 kuadrat elektron volt sama dengan min 13,6 elektron volt. Yang kedua, keadaan N sama dengan 2. Bisa dihitung E2 sama dengan min 13,6 kali 2 kuadrat per 2 kuadrat elektron volt sama dengan min 3,4 elektron volt. Yang ketiga, keadaan N sama dengan tak hingga. Bisa dihitung E tak hingga sama dengan min 13,6 kali tak hingga kuadrat per tak hingga kuadrat elektron volt sama dengan 0. Energi yang diperlukan delta E. Delta E sama dengan E asal dikurangi E tujuan. Jadi E asalnya E1 dikurangi E tujuannya yaitu E2 sama dengan min 13,6 dikurangi min 3,4 elektron volt. Jadi jawabannya yaitu min 10,2 elektron volt.